Halo sobat podcast yang ada di rumah, kembali lagi dengan aku Nabila Garisma Rusani di podcast kita. Oke nih, di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat cantik-cantik. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Oke, sepertinya nih ya Kak, sobat podcast yang ada di rumah itu belum kenal dan mungkin belum tahu dengan kakak-kakak narasumber kita yang cantik-cantik ini. Kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, yuk kita kenalan dengan kakak-kakak narasumber kali ini. Boleh perkenalkan diri? Oke. Halo sobat podcast, kenalin aku Yoain Fokotokoti, biasa dipanggil Yoain. Saat ini aku merupakan mahasiswi Universitas Tidar, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan tentunya di sini aku tidak sendiri ya Kak, ditemani dengan teman saya. Silakan Kak. Oke, halo teman-teman sobat podcast, kenalin aku Ria Astari, biasa dipanggil Tari. Aku juga sama dengan kalian dari mahasiswa Universitas Tidar, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jika teman-teman sobat podcast masih kepo tentang diri aku, kalian boleh DM aku ya. Oke, nah itu dia ya teman-teman sobat podcast narasumber kali ini. Oke, gimana nih kakak kabar dari kakak-kakak yang cantik ini? Kalau aku alhamdulillah baik ya. Ini gimana? Alhamdulillah juga baik Kak. Berarti sehat ya sekarang ya? Alhamdulillah. Oke, gimana nih kak rutinitas setiap harinya? Kalau aku nih sebagai sekarang kan udah jadi mahasiswa ya Kak, gitu. Jadi keseharian itu nggak lepas dari yang namanya tugas. Jadi menurut aku itu tugas itu merupakan betul bagi seorang mahasiswa. Karena setiap harinya itu kita tuh kayak nggak bisa lepas dari yang namanya tugas gitu. Oke, kalau untuk kak Ian sendiri? Hampir mirip sih dengan Kak Tari yang bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu tidak lepas dari tugas. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi yaitu Kearifan yang saat ini sedang diadakan di bulan Juli sendiri. Oke, teman-teman sobat podcast, misal nih kalian masih kepo dan ingin tahu atau ingin tanya-tanya, boleh DM ke IG kakak ini di bawah ini ya teman-teman. Nah, teman-teman sobat podcast yang kakak kita masuk ke bincang-bincang ya. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini kan sangat canggih ya. Begitupun dengan media pembelajaran. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian media pembelajaran juga kan mengalami perkembangan ya, dari media pembelajaran sederhana menuju ke media pembelajaran berbasis digital. Nah, narasumber kita kali ini akan mengorientasikan atau menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis digital tanpa melupakan media pembelajaran konvensional. Nah, bagaimana nih Kak? Apakah sudah siap berbagi materi? Siap Kak. Oke, langsung saja ya Kak. Bagaimana nih tanggapan Kak Tari mengenai mutu pendidikan di Indonesia? Oke, kalau menurut aku sih mutu pendidikan di Indonesia ini masih terbilang cukup rendah ya Kak. Soalnya dari riset yang pernah aku cari itu di tahun 2023 Indonesia itu menempati peringkat ke 67 dari 203 negara di dunia gitu. Nah, tentunya hal ini membuktikan kalau mutu pendidikan di Indonesia ini masih cukup gitu, masih kurang baik gitu. Nah, hal tersebut juga tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya itu strategi pendidik dalam menentukan pembelajaran gitu. Oke. Lalu bagaimana nih menurut Kak Yuin mengenai mutu pendidikan di Indonesia? Aku sependapat sih dengan Kak Tari yang bahwasanya kualitas pendidikan di Indonesia ini masih terbilang rendah ya Kak. Jadi selain dari faktor pendidik, hal tersebut juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Hal ini tentu
lepas dari skill seorang pendidik. Seperti itu Kak. Oke, teman-teman podcast. Jadi kesimpulannya itu pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah ya Kak ya? Iya. Nah, sobat podcast, topik yang kita ambil ini tentunya sangat sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini ya. Lalu menurut Kak Ijuin dan Kak Tari, bagaimana sih cara kita menyikapi permasalahan tersebut? Oke, kalau menurut aku sendiri salah satu langkah untuk menyikapi permasalahan ini yaitu pendidik itu mulai melek digital gitu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu agar seorang pendidik itu dapat membuat media pembelajaran yang menarik gitu kan. Nah, selain itu juga bisa saat proses belajar mengajar itu peserta didik itu nggak cepat bosan gitu. Jadi memperhatikan apa yang dijelaskan oleh pendidik gitu. Bagaimana nih dengan Kak Ijuin mengenai untuk menyikapi permasalahan tersebut? Aku juga sependapat lagi ya dengan Kak Tari, yang bahwasanya skill pendidik itu sangat mempengaruhi media pembelajaran yang digunakan. Jadi aku tegaskan lagi, jadi seorang pendidik itu harus bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Sobat Podcast jawaban dari Kak Ijuin dan Kak Tari tadi. Oke Kak, mungkin bisa diberikan contohnya nih media yang menarik itu seperti apa? Oke, sebelum masuk ke contoh nih, aku mau jelasin dulu terkait media pembelajaran. Media pembelajaran ya Kak. Jadi media pembelajaran itu ada beberapa jenis. Salah satunya yaitu media pembelajaran konvensional. Nah, media pembelajaran konvensional ini biasa disebut dengan media pembelajaran sederhana, yang mana tidak menggunakan teknologi modern. Jadi pembuatannya itu sangat mudah dan untuk biayanya pun cukup terjangkau. Seperti itu Kak. Misal contohnya nih dari media pembelajaran sederhana, poster sebagai media visual, kemudian bisa slogan sebagai media verbal seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Kemudian bagaimana nih Sobat Podcast? Tentunya penjelasan dari Kak Ijuin tadi sangat jelas ya. Lalu menurut Kak Tari ini contoh media yang menarik itu seperti apa ya Kak? Oke, tadi kayaknya sempat menyinggung tentang jenis media pembelajaran itu ya Kak. Nah, jadi teman-teman, media pembelajaran itu ada banyak jenisnya, itu salah satunya media pembelajaran konvensional. Nah, selain itu, teman-teman juga harus bisa mengetahui kalau media pembelajaran itu juga ada yang berbasis digital gitu. Mungkin Kak Tari bisa nih menjelaskan media pembelajaran berbasis digital itu seperti apa? Oke, jadi media pembelajaran berbasis digital itu merupakan sebuah media yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti internet dan lain sebagainya. Lalu contohnya itu media seperti apa ya Kak? Contoh medianya sebagian kecil itu hampir mirip ya dengan media konvensional. Contohnya poster gitu ya. Jadi selain yang sama dengan media pembelajaran konvensional, contoh media digital lainnya itu kayak salin dia atau yang biasa kita sebut dengan PPT gitu. Kemudian ada video animasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu menurut Kak Tari ini apa sih perbedaan dari media pembelajaran digital dengan media pembelajaran konvensional sendiri? Oke, kalau perbedaannya antara media konvensional dan media digital. Kalau media pembelajaran konvensional itu dalam pengoperasiannya tidak menggunakan aplikasi atau program digital lainnya. Nah, media konvensional ini merupakan media pembelajaran tradisional yang dikenal dengan pembelajaran sama. Nah, metode ini juga telah digunakan sejak dulu ya teman-teman, baik digunakan untuk berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan gitu. Nah, sedangkan media pembelajaran digital itu cara pengoperasiannya itu menggunakan teknologi gitu. Misalnya kayak internet dan berbagai perangkat lainnya, contohnya kayak HP, kemudian laptop gitu. Baik, terima kasih ya Kak Tari atas penjelasannya.
Bagaimana nih Sobat Podcast, apakah sudah cukup jelas nih penjelasan dari Kak Tari? Penjelasan dari Kak Tari tentunya itu sangat membantu khususnya bagi Sobat Podcast yang ada di rumah dan yang Sobat Podcast yang ada di rumah yang ingin menjadi seorang guru. Oke, dari penjelasan yang sudah dijelaskan, bagaimana langkah atau cara membuat media pembelajaran baik yang konvensional maupun yang berbasis digital itu. Oke, kita mulai dari Kak Yu ini. Bagaimana sih Kak cara membuat pembelajaran konvensional itu? Oke, karena aku dari prodi PBSI, aku ingin memberi contoh media pembelajaran konvensional yang hubungannya dengan PBSI yaitu bahasa Indonesia. Nah, cara membuatnya cukup mudah ya Kak. Hanya dengan mempersiapkan kertas A3, kemudian pensil warna, penghapus, penggaris dan sebagainya. Nah, untuk isi materinya itu cukup poin-poinnya saja. Misalnya kita ketika ingin membuat poster nih, posternya tentang prosedur. Berarti isi dari poster tersebut yaitu poin-poinnya. Misalnya ini ya Kak, saya membuat poster The Legend of Kolak Pisang. Nah, di sini kan mencantumkan poin-poinnya saja. Misalnya ini ada bahan-bahan dan kemudian langkah-langkahnya. Bahannya itu apa saja? Ada pisang kepok, gula merah dan sebagainya. Untuk langkah-langkahnya pun misal ini ada step by step ya Kak. Ini ada nomornya 1, 2, 3, kali 6. Nah, misalnya dari angka 1 nih, potong pisang, kepok dan ubi. Dan seterusnya seperti itu Kak. Wah, itu dia ya jawaban dari Kak Yuin, teman-teman Sobat Podcast. Nah, lalu langkah buat media pembelajaran berbasis digital nih, itu apa sih Kak Tari? Oke, karena aku juga sama dengan Kak Yu ini dari PBSI juga. Jadi aku pengen nyontohin media pembelajaran yang pernah atau sering aku buat nih. Jadi teman-teman Sobat Podcast, aku itu dulu pernah membuat media pembelajaran berbasis digital berupa Sarindia atau PPT. Nah, aku juga sering nih buat media ini, buat presentasi di kelas gitu kan. Nah, langkah membuatnya ini cukup mudah ya teman-teman. Kalian cukup menyiapkan aplikasi Canva di HP atau di laptop. Nah, aku saranin untuk membuat presentasi ini untuk menggunakan laptop. Tujuannya apa? Akan mempermudah kita dalam mendesain gitu. Nah, setelah kalian menyiapkan Canva, kalian bisa login ke akun masing-masing. Nah, jika kalian belum punya akun, kalian bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, setelah kalian sukses mendaftar atau login gitu, kalian bisa mulai mencari template PPT yang kalian inginkan. Kalian bisa memilih template PPT yang menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Kemudian setelah menemukan template yang sesuai dengan yang kita inginkan, kalian bisa mulai mendesain, kemudian juga bisa menambahkan elemen-elemen gitu. Nah, setelah selesai mendesain, kalian bisa langsung unduh gitu. Nah, formatnya juga ada bermacam-macam Kak. Bisa dalam format PPT, kemudian PDF atau gambar berbasis JPG, PNG gitu. Oh, wow, penjelasan dari Kak Tari itu sangat jelas dan terperinci ya Sobat Podcast. Jadi, masing-masing media, baik media pembelajaran konvensional maupun media belajar berbasis digital itu mempunyai perbedaan ya, yaitu dari segi bahan, kemudian alat yang digunakan, seperti itu. Nah, kali ini sudah di penghujung podcast kali ini. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak podcast kita kali ini. Terima kasih banyak atas penjelasan yang telah diberikan atau yang telah dijelaskan dari Kak Yuin dan Kak Tari. Semoga kita bisa berbagi dan share ilmu lagi di lain hari ya Kak. Amin. Oke, teman-teman Sobat Podcast, sampai di sini dulu nih bincang-bincang podcast kita di hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. See you next time. Kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya tugas. Jadi setiap hari tuh kayak pegangnya tugas, terus kalau itu
bulan Juli. Seperti itu Kak. Ya, itu Mas.